Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Baik, dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan terkait dengan proposal perencanaan bisnis aplikasi manajemen keuangan UMKM yang beranggotakan, yang beranggotakan saya sendiri, Jessica Sasmita, lalu ada Rizakwan Akbar Perdana Wijaya, Novaldi Pavinarci, dan Sadewa. Kita langsung ke pendahuluan. Pendahuluan akan dipaparkan oleh Sadewa. Baiklah, selanjutnya pendahuluan teknologi informasi kini menjadi kebutuhan utama dalam mendukung berbagai sektor, termasuk UMKM. Sayangnya, banyak pelaku usaha masih menghadapi kesulitan dalam mencatat keuangan dan mengelola arus kas. Aplikasi ini hadir untuk menawarkan solusi yang praktis, mudah diakses, dan terintegrasi, agar UMKM dapat lebih fokus mengembangkan bisnisnya. Identitas perusahaan. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pengembangan aplikasi digital untuk UMKM dengan fokus pada kemudahan pengelolaan keuangan dalam bentuk hukum perseroan terbatas (PT). Perusahaan memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan layanan dan menjangkau pasar yang lebih luas di masa depan. Visi dan misi perusahaan. Visinya itu menjadi aplikasi terdepan dalam membantu UMKM di Indonesia untuk mengelola keuangan mereka dengan cara yang mudah, efisien, dan terintegrasi, guna meningkatkan keberlanjutan dan pertumbuhan usaha. Misinya itu mengembangkan aplikasi manajemen keuangan yang mudah digunakan dengan fitur yang lengkap untuk membantu UMKM dalam mencatat transaksi, mengelola anggaran, dan membuat laporan keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novaldi Fabian Arci. Oke, selanjutnya adalah strategi dari pemasaran. Yang pertama, jadi produk aplikasi akan terus dikembangkan dengan fitur yang relevan, seperti integrasi pembayaran digital, laporan keuangan, dan analisis berbasis AI, Artificial Intelligence. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Aplikasi dirancang dengan antarmuka yang ramah pengguna, sehingga dapat dioperasikan oleh pemilik usaha dengan keterampilan teknologi pasar. 3. Pemasaran aplikasi dilakukan melalui platform digital, seperti website dan media sosial. Juga direncanakan program education outreach atau ke komunitas UMKM. Yang keempat adalah harga berbasis langganan bulanan akan diterapkan. Jadi dengan kisaran 50.000 sampai 200.000 tergantung dengan fitur yang kita berikan, harga disesuaikan agar terjangkau bagi UMKM dari berbagai skala. Selanjutnya adalah potensi keberhasilan dan keunggulan. Jadi keberhasilan aplikasi ini akan diukur dari seberapa banyak UMKM yang terbantu dalam mengelola keuangannya. Jadi dengan fitur yang memudahkan dan mudah dipahami dan layanan dukungan yang responsif, aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi UMKM di Indonesia. Lalu, pengembangan aplikasi ini juga didukung oleh tim yang kompeten, mulai dari pengembang perangkat dan yang bertugas menciptakan fitur utama, desainer UI UX yang memastikan aplikasi mudah dipahami oleh user. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya terkait dengan aspek produksi. Produk utama yang kami tawarkan adalah aplikasi manajemen keuangan yang memang dirancang khusus untuk mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Lingkup produksi dan jasa. Dalam lingkup produksi dan jasa di sini, fitur utamanya
dari aplikasi ini yang mencakup terkait dengan pencatatan transaksi harian, pembuatan laporan keuangan bulanan, perencanaan anggaran, analisis keuangan yang sederhana, serta integrasi dengan sistem pembayaran digital. Selain itu juga, layanan pendukung yang ditawarkan meliputi terkait dengan konsultasi pengguna aplikasi, dukungan teknis seperti pembaruan aplikasi secara berkala, serta pelatihan khusus bagi pengguna baru untuk memastikan bahwa pemahaman dan kemudahan dalam penggunaan aplikasi ini. Selanjutnya ada terkait dengan proses produksi. Di proses produksi di sini terkait dengan manajemen keuangan akan mencakup beberapa strategi tahapan. Yang pertama, tahapan pengembangan awal, di mana dia fokus pada analisis kebutuhan pasar dan perencanaan aplikasi. Ada perencanaan arsitektur aplikasi, desain antarmukanya, pengembangan prototipe awal, dan lain sebagainya. Lalu lanjut ke tahap pengembangan lanjutan. Di tahap pengembangan lanjutan ini ialah mencakup terkait dengan pengujian aplikasi, optimasi, dan juga integritas fitur tambahan. Kemudian adanya yang terakhir proses implementasi, yang dimana melibatkan terkait dengan peluncuran versi beta, lalu juga ada perbaikan dan peluncuran final dengan dukungan para purna jual, yang dimana juga mendukung terkait dengan versi finalnya dari aplikasi ini. Next. Bahan buku dan infrastruktur produksi. Di sini, bahan buku dan infrastruktur produksi aplikasi mencakup 3 komponen utama. Yang pertama, itu terkait dengan infrastruktur digital yang melibatkan layanan cloud computing, database, lalu ada server, scalable, lalu ada teknologi keamanan data. Lalu, terkait dengan infrastruktur digital, perangkat lunak juga pengembangan terdiri dari bahasa pemrograman seperti Java, lalu ada Kotlin untuk Android, Swift untuk iOS, dan lain sebagainya. Selain itu, perangkat keras pendukung mencakup terkait dengan komputer, laptop untuk pengembangan server cloud, perangkat mobile untuk pengujian dan infrastruktur jaringan kecepatan tinggi. Terkait dengan proses produksi juga, di sini ada beberapa tenaga kerja dan struktur tim produksi yang terdiri dari beberapa peran utama. Yang pertama itu ada dari tim inti pengembangan meliputi terkait dengan project manager, yang mengelola seluruh proses pengembangan. Lalu ada software engineer yang bertanggung jawab pada pengembangan aplikasi, UX designer yang merancang antarmuka pengguna, dan dataset administrator yang memastikan bahwa keamanan serta performa dari datasetnya. Selain itu, tim pendukung juga kami butuhkan untuk mencakup terkait dengan customer support dan business development, yang dimana menangani terkait dengan pernyataan pengguna, lalu ada terkait dengan pengumpulan umpan balik dari aplikasi serta pengembangan strategi pemasaran dan edukasi pasar untuk UMKM di seluruh Indonesia. Next. Baik, sekarang kita masuk ke dalam aspek keuangan. Nah, pada tahap awal ini mencakup biaya dasar, yang dimana kita memulai dengan pengembangan aplikasi, biaya yang meliputi sewa server, domain, serta software yang dikembangkan. Nah, pada tahap ini juga kita memastikan bahwa infrastruktur digital sudah tersedia untuk membangun dan menguji aplikasi secara efisien. Nah, next slide. Kita masuk ke tahap kedua. Nah, di sini kita akan melakukan pengadaan pada perangkat keras dan juga alat-alat pendukung. Nah, di sini biasanya mencakup komputer, lalu juga ada untuk backup laptop, ya laptop backupan, lalu ada printer, lalu ada meja kerja, lalu juga ada untuk tim pengembang. Yang di mana fasilitas-fasilitas ini sangat penting untuk mendukung dan juga melancarkan proses produksi, mulai dari desain hingga juga pengujian dari banyaknya berbagai perangkat. Next slide. Oke, lalu tabel ketiga yaitu aksesoris dan infrastruktur pendukung. Nah, jadi pada tabel ini mencakup aksesoris tambahan seperti mouse, keyboard, flash disk, dan juga tinta printer. Nah, meskipun kita terlihat kecil, tapi kebutuhan ini penting untuk menunjang operasional harian pengembangan, seperti memastikan tim dapat bekerja dengan produktivitas yang sangat maksimal. Lalu, next slide.
Dan tabel keempat, yaitu biaya operasional. Nah, di mana ini mencakup kebutuhan rutin seperti listrik, telepon, transportasi, serta pengeluaran yang tak terduga untuk sebuah pembaruan untuk aplikasi. Nah, rincian ini dirancang agar kita mengelola proyek berjalan lancar tanpa hambatan logistik. Next slide. Lalu tabel yang kelima yaitu ada tabel untuk merinci biaya yang dialokasikan, yang dimana untuk memperkenalkan aplikasi ke target-target pasar. Nah, termasuk dalam biaya ini adalah iklan online, lalu one plate, pemasangan iklan di media sosial, dan juga strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran UMKM terhadap aplikasi untuk menarik pengguna untuk menggunakan aplikasi kami. Lanjut. Nah, di sini adalah total biaya dari seluruh tabel tadi yang sudah disebutkan dari tahap awal, pengadaan perangkat keras, dan juga aksesoris lainnya, lalu biaya personal dan biaya promosi. Nah, dalam tabel terakhir ini adalah rekap ya dari seluruh biaya tadi, yang di mana total biaya ini kita membutuhkan sekitar Rp41.805.000, yang di mana angka ini memberikan gambaran jelas tentang skala investasi yang diperlukan untuk proyek ini. Next slide. Oke, dari proposal ide bisnis yang telah kami buat di sini, disimpulkan bahwa memang aplikasi manajemen keuangan ini menawarkan terkait dengan solusi praktis bagi UMKM untuk menghadapi tantangan dalam mengolah keuangan mereka. Dalam fokusnya di sini ialah memudahkan akses, lalu adanya terkait dengan fitur yang relevan, dan harga yang terjangkau. Aplikasi ini memang diharapkan dapat menjadi mitra utama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.